Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri. Saya akan membagikan tutorial membuat proyek penjualan atau aplikasi penjualan menggunakan NetBeans yang juga terhubung dengan database. Nah, di sini pertama startkan dulu examnya, yaitu Apache dan MySQL. Kemudian lanjut membuat database pertama, yaitu project penjualan, dengan klik pada new, kemudian SQL, kemudian ketikkan kode berikut. Nah, pada kode ini yaitu untuk membuat database project penjualan, di mana dalam database tersebut ada satu tabel, yaitu tabel penjualan. Dalam tabel penjualan ini ada 4 menu, yaitu no faktur, tanggal, ID customer, dan total bayar. Kemudian lanjut membuat tabel kedua, yaitu tabel penjualan rinci. Ketikkan kode sebagai berikut. Kemudian klik go. Nah, di sini sudah ada tabel penjualan rinci dan tabel penjualan. Kemudian lanjut membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel pengguna untuk login nanti. Nah, setelah itu lanjut membuat tabel keempat, yaitu tabel user. Tabel user ini yaitu untuk apabila ada admin baru ataupun kasir baru, bisa diregistrasi terlebih dahulu untuk bisa login ke aplikasi ini. Kemudian lanjut membuat tabel selanjutnya, yaitu barang, untuk menginput data barang nanti. Nah, sudah selesai. Sekarang lanjut membuat tabel produk. Ini tabel terakhir. Nah, di sini sudah ada 6 tabel, yaitu ada tabel barang, pengguna, penjualan, penjualan rinci, produk, dan user. Dalam tabel pengguna ada ID sebagai primary key-nya dan username dan password. Dan dalam tabel user ada menu ID, username, email, dan password. Dalam tabel penjualan ada no faktur, tanggal, ID customer, dan total bayar. Dan dalam tabel penjualan rinci ada no transaksi, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total bayar. Kemudian dalam tabel barang terdapat ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok barang. Terakhir, dalam tabel produk ada ID produk, nama produk, harga, dan gambar. Kemudian lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu untuk membuat formnya pada NetBeans. Dan sebelumnya pastikan Anda sudah mendownload MySQL konektornya untuk disambungkan antara NetBeans dan database tadi. Sekarang buka aplikasi NetBeans-nya, kemudian buat project baru, yaitu project penjualan. Pilih Java application, next. Nah, di sini beri nama project penjualan. Kemudian next, finish.
Nah, kemudian klik pada Sort Pancake-nya, buat koneksinya terlebih dahulu. Pilih Java Class, kemudian tulis koneksi, dan untuk package-nya toko, kemudian finish. Nah, sebelum membuat koneksinya, sambungkan terlebih dahulu libraries-nya, yaitu dengan add MySQL connector yang telah di-download tadi. Open. Nah, udah. Pastikan sudah muncul seperti libraries pada video ini. Kemudian lanjut membuat koneksinya. Pastikan pada koneksi ini localhost-nya tersambung dengan localhost MySQL kita. Kemudian klik pada toko untuk membuat form pertama, yaitu pengguna. Beri nama login, kemudian klik finish. Selanjutnya tambahkan menu-menu yang digunakan dalam form login. Untuk gaya penulisannya bebas ya, sesuai keinginan dan kerapian masing-masing. Di sini saya edit di properties menggunakan tulisan Times New Roman ukuran 18 dengan huruf tebal. Tambahkan satu checkbox untuk melihat passwordnya, kemudian run. Tersebut adalah penampilan atau tampilan sementara dari form login. Kemudian lanjut membuat form kedua, yaitu user. Kemudian tambahkan menu-menu yang digunakan dalam form registrasi. Kemudian lanjut membuat form menu utama dan tambahkan dua menu di dalam form utama tersebut, dan tambahkan satu desktop panel sebagai latar belakang ataupun backgroundnya. Setelah selesai, kembali ke form login, hapus dua label atas itu karena itu sebagai tanggal dan jam. Kemudian beri codingannya. Nah, di sini saya menggunakan codingan berikut. Untuk file kode codingannya ada di deskripsi dalam bentuk notepad, tinggal di download aja. Kemudian berikan codingan pada form register ataupun user.
saya menggunakan kode-codingan berikut. Untuk kode-codingannya ada di Notepad juga, di-download saja di deskripsi. Kita tes run. Klik register dulu untuk membuat username dan passwordnya. Nah, kemudian akan kembali lagi ke form login. Kemudian isi username dan passwordnya. Login itu bertanda loginnya berhasil jika ada pemberitahuan tersebut. Berikut adalah tampilan sementara dari form login, register, dan menu utama. Kemudian lanjut membuat form selanjutnya, yaitu membuat form penjualan. Lalu tambahkan menu-menu untuk form penjualan yang digunakan dalam form penjualan yang penting, yang memang harus ada dalam form penjualan. Seperti pada video tutorial ini, dan untuk gaya penulisan dan tata letaknya bebas. Untuk judul saya menggunakan penulisan Times New Roman dengan ukuran 18 dan menggunakan huruf tebal.
Sekarang kita tes run. Tersebut adalah bentuk tampilan sementara dari form penjualan. Sekarang lanjut membuat form selanjutnya, yaitu data barang. Beri nama data barang. Finish. Tambahkan menu-menu yang digunakan dalam form data barang untuk penginputan data-data barang.
Setelah selesai membuat form data barang, kemudian lanjut membuat form penjualan rinci, di mana dalam form penjualan rinci ini yaitu apabila telah melakukan transaksi, maka hasil dari transaksi tersebut akan masuk ke dalam tabel yang ada dalam form penjualan rinci. Sebelumnya, tambahkan dulu menu-menu untuk form penjualan rinci. Sekarang kita coba tes run. Nah, tersebut adalah penampilan sederhana dari form penjualan rinci. Kemudian lanjut membuat form selanjutnya, yaitu list data barang ataupun list barang, dimana dalam form tersebut yaitu data-data barang yang baru masuk akan tersimpan juga dalam list data barang ini. Dalam list data barang dengan data barang berbeda, yaitu dalam list data barang tidak ada harga beli, yang ada harga jual. Namun dalam data barang ada harga jual dan harga beli. Sekarang tambahkan icon-icon yang digunakan dalam form list barang. Sekarang kita coba tes run. Nah, tersebut adalah
tampilan sementara dari from list barang. Kita close dulu semua formnya untuk membuat from terakhir, yaitu from produk. Dalam from produk ini saya menambahkan 6 gambar, yaitu gambar baju abaya Al-Idrus atau A1, dan gambar baju abaya Sundara A2, dan gambar abaya Sultanah A3, dan gambar baju abaya Amira atau A4, dan gambar baju abaya Rawdah atau A5, dan terakhir gambar baju abaya Nur atau A6. Dan pada from produk ini terdapat detail, di mana dalam detail tersebut menjelaskan mengenai gambar dari produk tersebut.
Setelah selesai membuat form semuanya, sekarang kita kembali lagi ke form menu utama untuk menambahkan codingannya. Klik pada search, dan di sini saya menggunakan codingan berikut. Import dalam kode program ini digunakan untuk mengakses atau menggunakan kelas atau paket dari pustaka lain yang ingin kita gunakan dalam program kita. Nah, untuk codingan ini sudah saya siapkan di deskripsi dalam bentuk notepad, bisa di-download saja. Desktop ini yaitu untuk mengubah background dari menu utama tadi yang berwarna biru. Saya menginginkannya dengan warna kuning emas bercampur dengan warna hitam abstrak bulat-bulat gitu, yang dimana dalam gelombang ataupun dalam balon bulat itu terdapat gambar ataupun logo dari toko ini. Kemudian dalam menu utama ini terdapat pemanggilan data barang dan penjualan. Lanjut pada codingan data barang. Import ini yaitu untuk mengakses atau menggunakan kelas lain. Dan untuk codingan ini juga tersedia pada notepad. Dalam form ini juga terdapat pemanggilan form lainnya, yaitu penjualan rinci. Dan saat ingin kembali ke halaman sebelumnya, pada form ini akan menanyakan yes or no, apakah Anda ingin kembali, yaitu. Terus lanjut pada codingan pada form selanjutnya. Import ini yaitu untuk menggunakan akses atau paket dari pustaka lain. Dalam form penjualan ini,
saat melakukan transaksi pembelian, ketika diklik simpan maka struknya akan tampil dengan sendirinya berdasarkan data-data yang diisi saat melakukan transaksi sesuai dengan yang dilakukan pada saat transaksi. Dengan kata lain, berarti saat ada transaksi lainnya maka struk akan berubah juga. Beda transaksi, beda struk gitu. Setelah itu lanjut memasukkan codingan pada form penjualan rinci. Klik pada search. Nah, saya menggunakan codingan berikut. Importnya yaitu untuk menggunakan atau untuk mengakses paket dari pustaka lain atau libraries lain. Untuk codingannya semua ada di Notepad, silahkan di download aja. Setelah Anda memasukkan codingan penjualan rinci, sekarang kita lanjut memasukkan codingan list barang. Saya menggunakan kode berikut. Untuk kodenya seperti biasa ada di deskripsi dalam bentuk file, bisa di download aja. Setelah selesai memasukkan codingan pada form list barang, sekarang kita lanjut memasukkan codingan pada form produk. Saya menggunakan kode berikut. Kodenya ada di deskripsi juga, bisa di-download aja dalam bentuk file pada Notepad. Dalam form penjualan ini
Masing-masing gambar mempunyai detail sendiri. Dalam detail tersebut menjelaskan nama dari produk itu dan ID barangnya dan mereknya ataupun jenisnya dan ukurannya dan harganya, dan juga stok dari barang tersebut. Dan terakhir juga terdapat deskripsi ataupun sedikit penjelasan mengenai produk tersebut. Dan di sini saya terdapat 6 gambar. Jadi dari masing-masing 6 gambar tersebut mempunyai deskripsi yang berbeda, ID barang yang berbeda, dan harga barang yang berbeda. Sekarang kita tes run semua form yang telah kita buat, dan pada form login ini terdapat tanggal dan jam otomatis. Tanggal dan jam ini mengikut hari demi hari. Sekarang kita run ulang, mulai dari registrasi. Misalnya saat pertama kali login, kita buat username dan passwordnya terlebih dahulu, dan isikan juga emailnya. Kemudian isikan passwordnya, lalu konfirmasi ulang password yang kita isi tadi. Nah, ini telah keluar pemberitahuan bahwa itu tersambung dengan database dan berhasil kita registrasi. Sekarang masukkan kembali username dan password untuk login. Login berhasil. Berikut adalah tampilan yang telah kita ubah dari warna biru tadi ke warna abstrak, kuning, emas, dan hitam, menggunakan kode pada menu utama jadi stok panel tadi. Kode ini yang digunakan untuk mengubah latar belakang atau backgroundnya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh menginput data terlebih dahulu. Pada jenis barang dan ukuran bisa dipilih sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Sekarang kita akan melakukan penginputan pertama, yaitu isi dulu bagian nama barangnya, dan untuk ID barangnya otomatis akan berjalan sendiri dia. Kemudian isikan harga beli dan harga jual, dan juga stoknya. Kemudian klik simpan. Data sudah tersimpan dalam tabel. Kita buat satu lagi. Semua data harus diisi dengan lengkap agar tidak terjadi error saat diklik simpan. Sekarang kita tes edit satu data. Kita pilih yang ada di dalam tabel. Saat kita pilih, semua inputan data itu masuk kembali ke dalam kolomnya. Di sini sudah berhasil kita edit stoknya. Sekarang kita tes hapus.
salah satu data juga sudah berhasil. Kita tes batal juga sudah bisa. Kita back, ketika diklik back akan kembali ke menu utama. Sekarang kita tes transaksi pembelian, nomor transaksinya dan tanggal otomatis, total bayar otomatis, kembalian otomatis. Pada form ini terdapat pemanggilan form lain, contohnya pada cari, yaitu list data barang. Saat diklik pilih, maka akan mempermudahkan kita untuk mengisi atau penginputan barang. Kemudian kita isi jumlahnya aja, kemudian klik tambah, dan berapa uang yang dikasih oleh pembeli. Jika ada kembalian, diklik enter, maka pada kembalian akan menampilkan jumlah kembalian, dan saat diklik simpan maka akan menampilkan struk. Ketika diklik OK, maka struk akan tercetak dengan sendirinya. Dan apabila pembeli ingin melihat gambar dari produk ini, bisa diklik pada BTN produk, dan ketika pembeli ingin melihat detailnya, bisa diklik pada BTN lihat detail. Maka di situ akan menjelaskan semua tentang produk tersebut. Dan juga terdapat pemanggilan untuk penjualan rinci. Misalnya kita ingin mengedit salah satu data itu secara langsung pada tabel itu juga bisa. Misalnya pada jumlah dari 2 menjadi 3. Setelah kita tulis 3, kita klik sekali pada kolom sebelahnya, maka harganya ataupun total bayarnya ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, total penghasilan itu untuk menjumlahkan semua total bayar ataupun total dari transaksi penjualannya. Apabila kita menghapus salah satu dari transaksi itu, maka total penghasilan itu juga akan berkurang secara otomatis ketika diklik total penghasilan kembali. Ketika diklik batal sekali, maka akan keluar dari pencarian. Ketika diklik batal 2 kali, akan keluar ke form sebelumnya. Dan saat diklik back dari form penjualan, akan kembali ke form menu utama. Dalam form data barang, bisa juga kita lihat penjualan rinci untuk mempermudah edit penginputan data barang, misalnya pada stoknya. Sekian video tutorial penjualan. Sekarang kita cek pada database-nya, apakah tersimpan dalam database. Di sini penggunanya tersimpan, dan pada usernya juga tersimpan dalam arti kata terhubung antara NetBeans dan database. Dan pada penjualan rinci juga tersimpan. Ini karena terlalu banyak percobaan, makanya banyak datanya. Sekian video tutorial dari Fitri, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.